Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Hanara Fatia dari kelas 11 MIPA 4. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi ekonomi mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebelumnya, mungkin ada yang bingung, apa sih perbedaan dari pertumbuhan dengan perkembangan? Pertumbuhan itu fokus pada kata kuantitas, artinya dia berkaitan dengan angka. Dalam kasus ini adalah kenaikan angka dari GDP. Sementara pembangunan itu fokus pada kualitas. Di sini akan berkaitan nantinya dengan peningkatan mutu dan struktur ekonomi. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya akan bahas di slide-slide berikutnya, yang secara spesifik akan membahas tentang konsep pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, konsep pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi, faktor pengaruh pembangunan ekonomi, permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang, kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi, serta indikator keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri, menurut Kemenko Learning Center, adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Sementara menurut Erlangga, pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Untuk perhitungan pertumbuhan ekonomi sendiri bisa menggunakan rumus ini, yaitu pertumbuhan ekonomi sama dengan PDBT dikurang PDBT-1 per PDBT-1 kali 100%. Di mana PT sama dengan persentase dari pertumbuhan ekonomi, PDBT adalah PDB tahun yang dihitung, dan PDBT-1 adalah PDB tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut Adam Smith, perekonomian tumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Di sini, kenapa bisa terjadi? Semakin banyak penduduk, maka tingkat permintaan akan barang dan jasa semakin beragam, yang artinya akan ada banyak sekali proses produksi barang dan jasa yang membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara David Ricardo berkepikiran sebaliknya. Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang semakin besar menyebabkan penurunan upah dan ekonomi menjadi stagnan. Ini sesuai dengan asas supply and demand. Ketika demand terhadap tenaga kerja tidak terlalu banyak, namun supply-nya banyak karena penduduknya banyak. Nah, upah dari tenaga kerja itu akan menurun. Dan menurut Thomas Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Menurutnya, pertumbuhan pangan itu seperti deret aritmatika. Dia kenaikannya konstan sesuai bedanya. Jadi dari 1 ditambah 1 naik menjadi 2, naik jadi 3, 4, dan seterusnya. Sementara pertumbuhan penduduk itu seperti deret geometri. Laju kenaikannya bergantung pada rasionya. Jadi misalnya dari 1 naik menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Nah, jika dilihat secara berkesinambungan, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah pangan. Jumlah penduduk jauh lebih banyak daripada jumlah pangan, sehingga stok pangan tidak mampu mencukupi kebutuhan seluruh penduduk dan akhirnya harga pangan meningkat. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Menurut Hardomar, yang pertama, perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Ini berhubungan dengan asas atau syarat pertumbuhan ekonomi negara secara jangka panjang. Dengan semakin banyaknya modal, maka akan semakin banyak proses produksi yang bisa dan menghasilkan output yang semakin banyak pula. Yang kedua, menurut Joseph Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Di sini dia menekankan pada kemampuan inovasi dari para pengusaha. Ketika inovasi semakin bertebaran, akan semakin banyak lapangan pekerjaan baru yang mampu menyerap tenaga kerja, sehingga ekonomi akan bertumbuh.
Sementara yang ketiga dari Robert Solow, semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Menurutnya, dalam proses produksi ada 4 faktor utama, yaitu man atau manusia, kemudian akumulasi modal, teknologi modern, dan juga output yang dihasilkan. Selanjutnya ada teori ekonomi historis. Yang pertama, menurut Frederick Sleeth, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Berdasarkan teorinya, pertumbuhan ekonomi dibagi jadi 4 fase. Yang pertama yaitu berburu dan mengembara, di mana ini adalah fase yang bergantung pada alam. Yang kedua, berternak dan bertani. Yang ketiga, bertani dan kerajinan. Sementara fase keempat mengedepankan kerajinan, industri, dan perniagaan. Selanjutnya, menurut Werner Somberg, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Menurut teorinya ada 3 zaman. Yang pertama, zaman perekonomian tertutup. Di sini masyarakat masih terbatas dalam menghasilkan barang dan dilakukan secara kekeluargaan. Sementara yang kedua, zaman kerajinan dan pertumbuhan. Di sini sudah ada pembagian kerja di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah zaman kapitalis, yaitu zaman di mana sudah ada golongan pemilik modal. Selanjutnya adalah Walt Whitman Russell. Dia membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 fase. Yang pertama, tradisional, yaitu ketika ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian. Yang kedua, masa transisi atau pre-take off. Di sini terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian menjadi struktur industri. Yang ketiga, masa lepas landas atau take off, yaitu ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik sudah mulai bisa diatasi. Yang keempat adalah fase menuju kematangan atau drive to maturity, yaitu ketika serikat buruh dan dagang semakin maju. Dan fase kelima adalah konsumsi tingkat tinggi atau high mass consumption, di mana tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar daripada di desa. Selanjutnya ada Bruno Hildebrand. Menurutnya pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar-menukar masyarakat. Di sini dia membagi menjadi 3 fase. Yang pertama, masa tukar-menukar barang atau barter. Yang kedua, masa tukar-menukar dengan uang, yaitu fase jual-beli. Dan yang ketiga, masa tukar-menukar dengan kredit. Yang keempat ada Karl Busser. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan antara konsumen dengan produsen. Dia membagi fasenya menjadi 4. Yang pertama, rumah tangga tertutup, yaitu di mana masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Yang kedua adalah rumah tangga kota, di mana di sini sudah muncul hubungan dagang antar desa dan desa dengan kota. Yang ketiga yaitu rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan. Perdagangan antar kota di sini akan membentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang di dalam sebuah negara. Dan yang keempat adalah rumah tangga dunia, yaitu di mana perdagangan telah melewati masa-masa negara, seperti yang terjadi saat ini. Materi selanjutnya yaitu konsep pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sendiri adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan cara kegiatan ekonomi. Menurut Prof. De Desir, keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah pembangunan itu telah mengurangi kemiskinan? Yang kedua, apakah yang dilakukan terhadap pengangguran? Dan yang terakhir, apakah yang dilakukan terhadap kesenjangan? Menurutnya, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pengangguran itu sudah mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga pendapatan per kapitanya meningkat, yang mana artinya kemiskinannya berkurang, sehingga kesenjangan sosial yang ada dan kesenjangan ekonomi semakin kecil. Selanjutnya, perencanaan pembangunan ekonomi. Dalam konsepnya, untuk melakukan pembangunan ekonomi, ada beberapa hal yang harus direncanakan. Yang pertama, memilih tujuan, kemudian menyusun targetnya, dan yang ketiga, mengkoordinasikan dan monitoring. Ketiga aspek ini harus dijalankan sebagaimana mestinya agar sumber daya untuk pembangunan dapat digunakan dengan efisien dan efektif. Dan yang kedua, agar tujuan dari pembangunan ekonomi dapat tercapai hingga tingkat pertumbuhan yang mantap. Dan yang ketiga, untuk menjaga kondisi ekonomi agar tetap stabil.
Selanjutnya yaitu faktor pengaruh dari pembangunan ekonomi. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Apabila tanah dan kekayaan alam yang kita miliki bisa dikelola dengan baik, tentunya akan berdampak baik bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, kuantitas dan kualitas dari penduduk dan juga tenaga kerja. Yang ketiga, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Serta yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Selanjutnya yaitu permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama adalah rendahnya tingkat kehidupan. Yang kedua, tingginya pertambahan penduduk. Yang ketiga, tingginya tingkat pengangguran. Yang keempat, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Yang kelima, ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Yang keenam, rendahnya tingkat produktivitas. Dan yang ketujuh, ketergantungan pada sektor pertanian primer. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu adalah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Di negara manapun, pendidikan selalu diutamakan dalam setiap pembahasan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan pembangunan ekonominya. Pendidikan itu meningkatkan produktivitas, yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan negara. Di Indonesia sendiri, salah satu strategi meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan membuat program wajib belajar 12 tahun. Yang kedua adalah membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan strategi pembangunan, kita harus mempersiapkan perencanaannya terlebih dahulu. Rumusan perencanaan ini harus dibuat dengan matang dan pelaksanaannya harus sistematis dan terkendali dari pemerintah dengan dukungan dari seluruh rakyat. Yang ketiga adalah meningkatkan tabungan dan investasi. Dengan meningkatkan tabungan serta investasi, itu dapat menjadi modal penting dalam pembangunan. Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan ekonomi. Pengembangan dalam kegiatan ekonomi akan mendorong terjadinya perubahan dalam sektor-sektor perekonomian. Dan yang kelima adalah menyediakan infrastruktur yang menunjang. Infrastruktur di sini sangat penting, terutama menjadi sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang semua kegiatan dalam upaya pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu adalah indikator keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Yang pertama ada indikator moneter, terdiri dari pendapatan per kapita, serta indikator kesejahteraan ekonomi bersih atau net economic welfare. Yang kedua ada indikator non-moneter. Ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yaitu indikator sosial dan juga indeks kualitas hidup. Yang ketiga ada indikator campuran, terdiri dari indikator sustainability, kemudian ada indeks pembangunan manusia atau Human Development Index, dan yang ketiga ada garis kemiskinan atau poverty line, serta kebutuhan dasar minimum atau basic minimum needs. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan. Semoga presentasi saya kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.